Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati, para pensiunan PNS, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Yuk angkat tangan dalam hati siapa yang sejak awal tahun ini tiap kali buka rekening selalu kepo. Mudah-mudahan ada kabar baik. Nah, siapa yang tiap ada berita viral langsung ceramah di grup WA, baca satu persatu, lalu mikir, ini bener nggak sih? Kapan cair? Jangan-jangan cuman kabar angin. Hari ini kita akan obrolin semuanya dengan tenang, jelas, dan gamblang. Jangan buru-buru ambil kesimpulan, karena seringkali yang bikin salah paham itu cuman potongan informasi. Beberapa hari terakhir, jagat pemberitaan nasional rame karena muncul kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto disebut sudah menandatangani peraturan pemerintah terbaru tahun 2026 yang berkaitan dengan kenaikan gaji ASN aktif sekaligus pencairan rapelan dan THR untuk para pensiunan. Judul-judul berita itu langsung bikin heboh, grup WA pensiunan langsung rame. Ada yang optimis, ada yang ragu, ada yang udah mulai ngitung-ngitung di kertas kecil, kalau naik sekian persen, rapel 2 bulan, kira-kira dapat segini. Wajar banget yang bertanya seperti itu. Soalnya ini bukan sekadar gosip warung kopi, ini menyangkut hak dan harapan jutaan orang. Pertanyaannya, apakah kabar itu benar? Kalau benar, kapan cairnya? Berapa besarannya? Apakah rapelan dan THR akan dibayarkan sekitar Maret 2026? Dan gimana mekanisme pencairannya? Di sini kita bakal breakdown pelan-pelan supaya nggak ada yang kelewat. Mohon Bapak, Ibu simak sampai selesai. Jangan cuma dengar setengah lalu, langsung menyebar kabar yang belum pasti. Oke, kita mulai dari inti kabar dulu. Disebutkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2026 telah dipublikasikan berita nasional dengan judul yang cukup mencuri perhatian. Rapelan dan THR pensiunan 2026 resmi disahkan melalui PP terbaru yang ditekan Presiden. Judul kayak gitu pasti bikin deg-degan. Apalagi buat Bapak, Ibu yang udah lama nunggu kepastian soal kenaikan gaji dan pencairan tunggakan. Tapi sebelum kita nyemplung lebih dalam, pahami dulu konteks besarnya. Pemerintah memastikan bahwa pada tahun 2026 akan ada kebijakan kenaikan gaji bagi ASN aktif, sekaligus pencairan tunggakan pensiun yang jumlah penerimanya mencapai sekitar 9,4 juta orang. Angka 9,4 juta itu bukan recehan, artinya jutaan ASN aktif dan pensiunan yang akan kena dampak langsung kebijakan ini. Bapak Ibu, angka 9,4 juta itu mencakup ASN pusat, ASN daerah, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, serta para pensiunan dari berbagai golongan. Jadi kebijakan ini sifatnya nasional dan menyentuh hampir semua lini aparatur negara. Lalu gimana skemanya? Dalam informasi yang beredar dijelaskan bahwa untuk ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim kenaikan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat hingga tunjangan kinerja. Sementara untuk ASN daerah skemanya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Ini penting, artinya walaupun kebijakan kenaikan bersifat nasional, implementasinya tetap mempertimbangkan kondisi fiskal tiap daerah. Untuk pensiunan, penyesuaian akan mengikuti struktur terakhir gaji pokok dan tunjangan yang jadi dasar perhitungan pensiun. Sekarang kita bahas bagian yang paling dinantikan oleh para pensiunan, rapelan. Apa sih rapelan itu? Rapelan adalah pembayaran selisih dari kenaikan yang seharusnya berlaku sejak awal periode tertentu, tetapi baru bisa dibayarkan setelah aturan resmi diterbitkan. Jadi kalau kenaikan efektif berlaku sejak Februari 2026, tapi PP baru diteken di bulan berikutnya, maka selisih untuk bulan-bulan yang terlewat itulah yang disebut rapelan. Penting dipahami supaya nggak muncul persepsi keliru bahwa rapelan itu semacam bonus di luar kenaikan. Bukan. Rapelan itu hak, selisih yang belum dibayarkan karena menunggu payung hukum resmi. Lalu muncul istilah tunggakan pensiun. Mungkin ada yang tanya, apakah selama ini ada pembayaran yang ditunda? Apakah hak kami ditahan? Dari penjelasan yang beredar, maksud tunggakan bukan karena pemerintah sengaja menahan hak, melainkan karena ada proses penyesuaian kebijakan yang butuh verifikasi ulang jutaan data pensiun, perhitungan berdasarkan inflasi, sinkronisasi dengan sistem perbankan nasional, dan pembaruan sistem pembayaran. Proses ini nggak sederhana. Bayangin, jutaan data harus diverifikasi ulang biar nggak salah transfer. Pemerintah bareng PT Taspen, Persero, memastikan setiap rupiah yang dibayarkan sesuai hak masing-masing penerima, nggak boleh kurang, nggak boleh salah sasaran. Bapak, Ibu, seringkali proses administratif kayak gini nggak kelihatan di permukaan. Kita cuma lihat hasil akhirnya cair atau belum.
Tapi di balik itu ada proses administrasi, audit, verifikasi, dan penyesuaian sistem yang panjang. Nah, gimana soal THR 2026? Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, THR untuk ASN dan pensiunan biasanya dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kalau Ramadan 2026 jatuh sekitar Maret, maka besar kemungkinan pencairan THR juga ada di sekitar periode itu. Tapi kembali lagi, semua menunggu detail teknis dari peraturan pelaksana yang lebih rinci. Sekarang mari kita bahas tujuan kebijakan ini. Kenapa pemerintah menaikkan gaji dan mencairkan rapelan? Jawabannya sederhana tapi fundamental, menjaga daya beli. Bapak, Ibu pasti ngerasain sendiri bagaimana harga kebutuhan pokok terus naik. Beras, minyak, listrik, obat, transportasi, semuanya naik. Sementara uang pensiun yang diterima tiap bulan terasa makin ketat untuk memenuhi kebutuhan. Disinilah pemerintah ambil langkah penyesuaian supaya ada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Pada dasarnya, uang pensiun dipakai untuk makan sehari-hari, bayar listrik dan air, beli obat, transport, dan kebutuhan mendesak. Kalau nggak ada penyesuaian sementara harga naik terus, beban hidup pasti makin berat. Namun penting dipahami juga bahwa kebijakan fiskal negara nggak bisa sembarangan. Semua harus dihitung berdasarkan kemampuan anggaran, makanya setiap kenaikan melalui proses panjang sebelum jadi peraturan pemerintah. Kalau benar PP tersebut sudah ditekan, berarti payung hukumnya ada. Tinggal nunggu aturan teknis pelaksana di kementerian terkait serta kesiapan sistem pembayaran. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi, jangan terpaku hanya pada judul berita. Seringkali judul dibuat sensasional biar penasaran, tapi detail pelaksanaannya tetap butuh tahapan. Jadi meski kabar itu memberikan harapan besar, tetap perlu menunggu kepastian resmi dari pemerintah, terutama soal tanggal pasti pencairan dan besaran nominalnya. Sekarang kita masuk ke aspek lain yang jarang dibahas, dampak terhadap produktivitas dan moral aparatur. Dalam teori ekonomi dan manajemen SDM, kalau kompensasi yang diterima nggak sebanding dengan kontribusi, motivasi cenderung turun. Sebaliknya, kalau kompensasi dianggap adil, semangat dan loyalitas meningkat. Untuk ASN aktif, kenaikan gaji diharapkan bisa dorong produktivitas. Untuk pensiunan, meskipun udah nggak aktif kerja, kepastian finansial kasih rasa aman dan ketenangan menjalani masa pensiun. Banyak pensiunan masih aktif di masyarakat, bantu keluarga, pegang usaha kecil, stabilitas finansial bakal mendukung peran-peran itu. Di titik ini mungkin ada yang nanya, apakah rapelan dan THR bakal cair bersamaan? Itu tergantung regulasi turunan dan kesiapan sistem. Bisa jadi dibayarkan bersamaan kalau waktunya berdekatan, tapi bisa juga dipisah sesuai jadwal masing-masing. Yang jelas, kalau PP sudah disahkan, arah kebijakannya udah jelas, tinggal menunggu implementasi teknis. Di bagian awal ini kita udah bahas beberapa hal penting. Pertama, ada informasi mengenai penandatanganan PP 2026 terkait kenaikan gaji dan rapelan. Kedua, jumlah penerima sekitar 9,4 juta orang. Ketiga, penyebab keterlambatan pembayaran yang menimbulkan rapelan. Keempat, tujuan utama kebijakan adalah menjaga daya beli di tengah kenaikan biaya hidup. Tapi pembahasan kita belum selesai. Di bagian berikutnya kita bakal masuk lebih teknis. Kemungkinan skema pencairan, potensi nominal yang diterima berdasarkan golongan, dan bagaimana mekanisme pembayaran melalui PT, Taspen, serta mitra bayar. Karena banyak pertanyaan yang masih ngambang. Apakah semua golongan dapat persentase sama? Apakah ada potongan? Kalau data belum sinkron gimana? Kalau sampai Maret belum cair apa yang harus dilakukan? Semua itu akan kita urai lebih detail. Sekarang kita lanjut ke bagian teknis yang lebih spesifik. Ya. Kalau PP 2026 sudah ditekan, apakah otomatis rapelan langsung cair? Jawabannya nggak sesederhana itu. Penandatanganan PP adalah langkah penting karena jadi dasar hukum, tapi setelah PP ditekan masih ada tahapan lanjutan. Biasanya akan terbit peraturan teknis dari kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan, yang mengatur detail pelaksanaan, besaran kenaikan, tanggal efektif berlaku, hingga mekanisme pembayaran melalui instansi penyalur. Untuk ASN aktif, mekanismenya relatif lebih cepat, karena terhubung langsung dengan sistem penggajian instansi, tapi untuk pensiunan prosesnya melibatkan PT Taspen sebagai pengelola pembayaran pensiun. Disinilah verifikasi dan sinkronisasi jadi krusial. Bapak, Ibu perlu ngerti bahwa data pensiun itu kompleks. Tiap orang punya golongan terakhir, masa kerja, komponen tunjangan, serta riwayat penyesuaian yang beda-beda. Ketika terjadi kenaikan gaji pokok ASN aktif, gaji pokok terakhir yang jadi dasar perhitungan pensiun juga harus disesuaikan. Artinya sistem harus menghitung ulang. Nah, sekarang kita bahas kemungkinan skema pencairan.
Ada 3 skenario paling mungkin. Skenario pertama, rapelan dibayarkan terpisah sebelum THR. Misalnya kenaikan efektif, berlaku Februari 2026 dan PP ditekan di bulan berikutnya. Maka rapelan untuk Februari dan bulan-bulan yang terlewat bisa dibayarkan akhir Februari atau awal Maret. THR tetap dibayarkan menjelang Idul Fitri sesuai jadwal biasa. Skenario kedua, rapelan dan THR dibayarkan bersamaan. Ini sering jadi harapan banyak pensiunan karena nominalnya tentu lebih besar kalau digabung. Tapi skema ini sangat tergantung pada kesiapan anggaran dan sistem pembayaran. Skenario ketiga, rapelan dibayarkan setelah THR. Dalam pengalaman sebelumnya, kalau waktu pengesahan PP terlalu mepet dengan jadwal THR, pemerintah kadang prioritaskan THR dulu, lalu rapelan menyusul setelah perhitungan selesai. Sekarang soal potensi nominal, pertanyaan klasik, kira-kira berapa yang bakal diterima? Untuk jawab ini kita harus lihat 2 hal, persentase kenaikan dan jumlah bulan rapelan. Misalnya kalau kenaikan gaji ditetapkan sejumlah persen dari gaji pokok, maka nilai rapelan dihitung dari selisih kenaikan itu dikalikan jumlah bulan sejak efektif berlaku sampai bulan pencairan. Contoh sederhana, kalau kenaikan efektif Februari dan dibayarkan Maret berarti ada 1 bulan rapelan. Kalau dibayarkan April berarti ada 2 bulan rapelan, tapi angka pastinya tetap menunggu peraturan resmi. Selain itu, THR bagi pensiunan biasanya dihitung berdasarkan komponen tertentu dari gaji pensiun. Pada beberapa tahun sebelumnya, THR mencakup gaji pokok pensiun dan tunjangan keluarga tanpa tunjangan kinerja, karena pensiunan umumnya tidak lagi terima tukin. Jadi kalau ada kenaikan gaji pokok, maka otomatis dasar perhitungan THR juga ikut naik. Makanya banyak yang berharap THR dan rapelan 2026 akan terasa lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Sekarang, bicara peran PT Taspen. Sebagai lembaga yang mengelola pembayaran pensiun bagi PNS dan sebagian pensiunan lain, PT Taspen punya sistem yang terintegrasi dengan perbankan nasional. Setiap bulan pembayaran dilakukan melalui mitra bayar seperti bank-bank partner. Ketika ada kebijakan baru, PT Taspen harus terima data resmi dari pemerintah mengenai besaran penyesuaian. Setelah itu, sistem mereka akan memperbarui nominal pembayaran tiap penerima. Di tahap ini, verifikasi jadi krusial karena kesalahan kecil bisa berdampak pada jutaan transaksi. Makanya sering ada jeda waktu antara pengesahan aturan dan pencairan dana. Bukan karena uang ditahan, tapi karena harus dipastikan akurat. Bapak Ibu mungkin juga khawatir kalau terjadi perbedaan nominal atau keterlambatan masuk rekening. Dalam praktiknya, kalau ada selisih atau keterlambatan, biasanya PT Taspen akan lakukan penyesuaian pada bulan berikutnya. Oleh karena itu penting bagi pensiunan memastikan data rekening tetap aktif dan nggak bermasalah. Cek rekening sesekali ke bank supaya statusnya aktif. Jangan sampai rekening dorman karena lama nggak dipakai selain menerima pensiun. Sekarang soal kesiapan anggaran negara, kenaikan gaji dan pembayaran rapelan untuk jutaan orang tentu butuh anggaran besar. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini nggak ganggu stabilitas fiskal. Artinya sebelum PP ditekan sudah ada perhitungan matang soal kemampuan APBN. Itu yang bikin kebijakan ini punya bobot berat. Kalau memang sudah disahkan artinya udah melalui proses perencanaan panjang. Bapak Ibu juga perlu menaruh ekspektasi realistis. Kata rapelan dan THR sering bikin harapan tinggi. Wajar sih, tapi pegang prinsip ini, rapelan adalah hak selisih dari kenaikan yang belum dibayarkan. THR adalah hak tahunan menjelang hari raya. Keduanya fungsi berbeda, namun mungkin waktunya berdekatan. Sekarang ke kemungkinan waktu pencairan di sekitar Maret 2026. Kalau Ramadan jatuh di bulan Maret, biasanya pemerintah umumkan jadwal THR sekitar 2-3 minggu sebelum Idul Fitri. Artinya pengumuman detail biasanya muncul awal atau pertengahan Maret. Kalau PP ditekan 20 Februari, secara teori masih ada waktu untuk proses rapelan sebelum atau bersamaan dengan THR. Namun semuanya sangat bergantung pada kecepatan proses administrasi. Satu hal lagi yang penting, kenaikan gaji ASN aktif nggak selalu berarti kenaikan persentase besar untuk pensiunan. Pensiunan menerima pensiun berdasarkan rumus tertentu yang berbeda dari ASN aktif. Jadi nominal akhir sangat bergantung pada golongan terakhir dan masa kerja masing-masing. Di bagian berikutnya akan kita ulas hal-hal yang harus dilakukan pensiunan menjelang pencairan.
potensi kendala administratif, dan bagaimana menyikapi informasi supaya nggak terjebak kabar yang belum valid. Di era sekarang informasi beredar cepat, tapi nggak semua informasi bisa langsung jadi pegangan tanpa konfirmasi resmi. Oke, sekarang bagian paling praktis. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan menjelang pencairan? Pertama, pastikan data pribadi tetap valid. Serius, ini sering dianggap sepele padahal penting. Banyak kasus keterlambatan pembayaran bukan karena dananya nggak ada, tapi karena data rekening bermasalah, rekening tidak aktif, perubahan nama bank, atau ketidaksesuaian data antara PT Taspen dan pihak perbankan. Pastikan rekening yang dipakai untuk menerima pensiun masih aktif dan nggak dorman. Kalau perlu, cek ke bank untuk memastikan statusnya. Kedua, jangan mudah terpancing kabar tidak resmi. Di era digital, judul sensasional cepat menyebar. Kadang judulnya seolah-olah sudah pasti cair di tanggal tertentu, nominalnya sekian juta atau dibayar sekaligus, padahal detail teknisnya belum tentu demikian. Sikap bijak adalah menunggu pengumuman resmi dari pemerintah atau dari PT Taspen. Biasanya jika sudah siap cair akan ada rilis resmi yang jelaskan tanggal dan mekanismenya. Ketiga, pahami bahwa proses administratif memang butuh waktu. Sering muncul pertanyaan, kalau PP sudah ditekan, kenapa belum langsung masuk rekening? Jawabannya, karena setelah PP ditekan masih ada tahapan teknis. Data harus disesuaikan, sistem diperbarui, dan jadwal transfer disinkronkan dengan bank penyalur. Semua dilakukan agar tidak terjadi kesalahan massal. Bayangin kalau terjadi error pada jutaan rekening sekaligus, repotnya bakal panjang. Makanya pemerintah dan PT Taspen biasanya pastikan semuanya benar-benar siap sebelum transfer dilakukan. Sekarang kita bahas kemungkinan kendala yang mungkin muncul. Pertama, masalah data. Nama tidak sesuai, nomor rekening salah, rekening sudah tutup. Kedua, perbedaan perhitungan. Ada yang mungkin merasa nominal yang diterima nggak sesuai perhitungan mereka. Ini bisa karena komponen yang jadi dasar perhitungan beda-beda. Ketiga, keterlambatan teknis di perbankan. Kadang transfer sudah diproses, tapi masuk rekening sedikit terlambat karena proses clearing. Keempat, isu administratif. Ada potongan tertentu atau penyesuaian yang belum dipahami oleh penerima. Kalau menemukan masalah, langkah pertama yang harus dilakukan, cek pengumuman resmi dulu, lalu hubungi layanan PT Taspen atau bank penyalur. Simpan bukti komunikasi supaya kalau perlu follow up ada jejaknya. Sekarang sedikit rangkuman supaya Bapak Ibu pegang jelas. Pertama, kabar penandatanganan PP yang terbit pada tanggal 20 Februari 2026 memberi harapan adanya kenaikan gaji dan rapelan. Kedua, jumlah penerima mencapai sekitar 9,4 juta orang. Ketiga, rapelan muncul karena ada selisih periode yang belum dibayarkan akibat pengesahan aturan yang memerlukan verifikasi data. Keempat, tujuan utamanya menjaga daya beli di tengah kenaikan biaya hidup. Kelima, mekanisme pencairan memerlukan langkah teknis dari kementerian terkait, termasuk peran penting Kementerian Keuangan dan proses verifikasi serta penyaluran oleh PT Taspen. Di akhir, pesan penting. Jangan langsung percaya judul heboh tanpa baca isi dan sumber resmi. Tunggu rilis resmi dari pemerintah atau PT Taspen. Sambil menunggu, pastikan data rekening aktif, catat dokumen penting, dan kalau perlu tanyakan ke kantor cabang PT Taspen atau Bank Mitra. Bila ada selisih atau masalah, segera lapor dengan bukti yang jelas supaya bisa ditindaklanjuti. Sekian penjelasan panjang lebar ini. Semoga membantu memberi gambaran yang lebih jelas buat Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu masih mau kita hitung contoh nominal rapelan berdasarkan golongan tertentu, sebutkan golongannya saja, nanti kita hitung satu persatu supaya lebih nyata dan gampang dipahami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga hak-hak Bapak Ibu segera terrealisasi dengan benar dan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.